Sang kesatria wanita barbar ini cerita Curong dari Dynasty Warriors. Are you ready? Curong merupakan istri dari Raja Menghuo dari suku Nanman. Ia bukanlah wanita sembarangan. Konon ia adalah keturunan dari Dewi Api. Keahliannya dalam melempar pisau tak tertandingi. Lemparannya selalu tepat sasaran. Suatu ketika, Menghuo memberontak melawan Shu. Namun, setelah 5 kali berturut-turut, pasukan Shu yang dipimpin oleh Zhuge Liang berhasil mengalahkan mereka. Saat kabar kekalahan tersebut tersiar, Raja Menghuo terpuruk dan sedih. Curong malah tertawa terbahak-bahak. "Dasar bodoh, walau aku wanita, aku akan turun berperang," serunya. Menghuo tak kuasa menolak, ia pun memberi hormat kepada sang istri. Curong dengan gagah berani menunggang kuda memimpin pasukan yang berjumlah 50.000 prajurit dan 100 jenderal. Dalam perjalanan menuju istana Liang Yin, mereka bertemu pasukan Shu yang dipimpin oleh Chang Ni. Melihat Curong yang bersenjata lengkap dengan 5 pisau lempar, Chang Ni langsung gemetar. Pertempuran pun terjadi. Setelah beberapa kali adu kekuatan, pisau lemparnya Curong bersarang tepat mengenai lengannya. Ini membuat Chang Ni terjatuh dari kudanya. Curong kembali dengan membawa tawanan-tawanan dan disambut meriah. Namun saat diperintahkan untuk mengeksekusi para tawanan, Raja Menghuo menolak. 5 kali Zhuge Liang membebaskanku. Tidak adil kita menghabisi mereka. Tahan mereka sampai kita bisa menangkap pemimpin mereka. Baru kita bisa menghukum mereka. Curong pun menyetujui perkataan suaminya. Keesokan harinya, laporan datang bahwa Cao Yin dan Wei Yan menantang untuk duel. Wei Yan pun mengejek Curong agar ia terpancing. Marah besar, Curong mengejar Wei Yan. Namun, perangkap telah menanti. Curong terjatuh dari kudanya saat tali menjerat kudanya dan ditawan pasukan Shu. Zhuge Liang justru memperlakukan Curong dengan hormat. Ia bahkan membebaskannya dan menawarkan pertukaran tawanan. Menghuo setuju dan membebaskan Chang Ni dan teman-temannya. Setelah tawanan-tawanan Shu itu kembali, Zhuge Liang pun mengantar Curong pulang. Pertempuran terus berlanjut. Untuk serangan terakhir, Menghuo memanggil Raja Wutuku dan prajurit berlapis rotan. Pasukan Shu kewalahan pada awalnya, namun Zhuge Liang berhasil mengelabuhi mereka. Menghuo dan Curong pun kembali tertangkap. Setelah dijamu dengan baik, mereka diberi kebebasan. Namun Raja Menghuo yang terikat pada rasa hormat dan malu justru menolak untuk pergi. Ia bersama Curong dan para tawanan lainnya dengan hormat datang berlutut kepada Zhuge Liang menyatakan kekalahan. Setelah tanda perdamaian, Zhuge Liang mengembalikan semua wilayah yang diduduki dan mengakui kedaulatan Raja Menghuo. Pasukan Shu pun akhirnya mundur meninggalkan Curong dan Menghuo untuk kembali memerintah tanah mereka.